Pada tanggal 2 November 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang disingkat UU CK. Pemerintah menyatakan bahwa UU CK dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengatasi masalah pengangguran serta kemiskinan dengan meningkatkan investasi dan kemudahan memperoleh izin usaha. UU CK menjadi undang-undang kontroversial karena pembahasannya yang dilakukan secara tertutup tanpa adanya partisipasi publik dan terburu-buru. Bahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memanfaatkan masa pandemi COVID-19 untuk terus melakukan pembahasan undang-undang ini sebagai alasan memulihkan perekonomian yang terdampak virus corona. Banyak dari kalangan masyarakat yang meragukan isi UU CK karena terlalu banyak peraturan yang diubah, dihapus, atau ditambahkan sekaligus. Undang-undang ini dinilai dapat merugikan masyarakat luas dengan melemahkan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini pun menimbulkan perdebatan juga penolakan di seluruh Indonesia. Setelah UU CK disahkan, beragam kelompok masyarakat sipil mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK karena proses penyusunannya yang cacat formil, kurang transparan, dan minim partisipasi publik. UU CK merevisi, menambah, dan menghapus sejumlah peraturan perundang-undangan sebelumnya yang terdiri dari 186 pasal dan mempengaruhi 78 undang-undang. Namun, pemerintah telah keluar jalur dengan melemahkan kerangka pengaman lingkungan dan sosial sebagai bagian dari cara untuk mempermudah investasi di Indonesia. Sebagai contoh dari aspek lingkungan, khususnya sektor kehutanan dan pertanian, UU CK mengubah ketentuan antara lain sebagai berikut. Ya, jadi perubahan regulasi di bawah UCK ini menjadi sorotan banyak pihak. Banyak pihak yang menyoroti bahwa ini merupakan sebuah langkah kemunduran karena perlindungan sosial dan perlindungan lingkungan itu kelihatannya malah semakin dilemahkan. Kita sudah bisa melihat beberapa dampak negatif, diantaranya adanya kasus-kasus perizinan yang bermasalah, perampasan lahan, makelar tanah, dan juga adanya pabrik tanpa perkebunan yang itu dapat menambah tingkat perambahan hutan. Pada tanggal 25 November 2021, untuk pertama kali MK mengabulkan permohonan uji formil yang mana MK menyatakan bahwa UU CK cacat prosedur dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. MK menyebutkan bahwa proses pembentukan UU CK tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Inkonstitusional bersyarat menurut putusan nomor 4 PUU 7 Romawi tahun 2009 berarti undang-undang itu dinyatakan inkonstitusional sampai kemudian syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi terpenuhi. Dalam pembacaan putusan MK, ada perbedaan pendapat di mana 4 dari 9 hakim MK menyatakan bahwa UU CK sesuai dengan konstitusi. Putusan ini nampak sebagai jalan tengah yang kompromistis di mana MK melihat UU CK tetap dibutuhkan oleh pemerintah walaupun secara prosedur melanggar konstitusi. Kalau Presiden, Menteri mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, bagi saya itu sama saja melangkahi Undang-Undang Dasar, melangkahi konstitusi. Kita menilik pada keputusan MK bahwa UCK itu inkonstitusional, sebenarnya pemerintah dan DPR diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam proses penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan pada amar keputusan MK juga kita melihat bahwa proyek-proyek nasional yang bersifat strategis dan memiliki dampak luas itu harus dihentikan sementara.
Tapi kami mencermati bahwa ternyata itu tidak berjalan, seperti misalnya food estate. Kalau dari kaum telapak sendiri, alih-alih hanya melakukan perbaikan, kami malah merekomendasikan atau menyerukan pada pemerintah dan DPR untuk mencabut UU CK, karena kita melihat bahwa dampak-dampak negatifnya itu pada saat ini kita sudah bisa melihat, dan kita memprediksi dampak negatif itu akan semakin meluas ke depannya kalau UU CK tetap diberlakukan.